Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 dan juga mata kuliah dasar komputer pemrograman untuk teknik elektro. Nah, untuk video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan tentang penjelasan tutorial script coding yang ada di modul praktikum. Nah, untuk video pembelajaran kali ini topiknya masih sama, yaitu berkaitan dengan looping atau perulangan. Jadi modul praktikum yang halaman 35, 36, kemudian 38, 39 dan 41 semuanya adalah script coding untuk latihan membuat perintah perulangan. Jadi di situ ada yang menggunakan while do while, kemudian ada yang pakai for. Nah, nanti bisa kalian amati setelah kalian mengetik script coding tersebut, kemudian outputnya seperti apa. Kemudian harus kalian ingat berkaitan dengan sintak, karena masing-masing untuk while, do while ataupun for dia punya aturan atau sintak penulisan tersendiri. Nah, untuk kali ini nanti saya akan mempraktekkan tentang script coding yang ada di modul praktikum halaman 35, kemudian juga nanti yang ada di halaman 36, kemudian yang di halaman 36 itu nanti akan saya modifikasi sedikit programnya. Baik, kita mulai langsung aja untuk mengerjakan coding yang ada di modul praktikum halaman 35. Kita mulai dari klik file, kemudian new, kemudian source file. Nah, selanjutnya kita ketik dulu library, karena di dalam bahasa C++ itu susunan atau sintaknya itu mirip atau sama dengan bahasa C. Jadi dia terdiri dari 3 bagian, yaitu ada include, kemudian ada namespace, dan kemudian ada fungsi. Jadi di situ nanti include itu dia adalah library atau pustaka yang dipakai di bahasa C++. Nah, library itu apa? Jadi library itu dia adalah pustaka yang nantinya include itu adalah salah satu library atau pustaka yang nantinya akan digunakan di dalam program. Makanya di situ nanti ada include-nya macam-macam, ada include iostream, kemudian ada conio ya. Kemudian nanti kalian bisa searching di internet berkaitan dengan library tersebut, atau bisa baca lagi di slide materi yang pertama, dan di buku modul praktikum itu juga ada. Oke, kita mulai. Pertama kalinya kita ketik dulu library-nya, kita pakai include ya, jangan lupa tandanya include iostream. Kenapa kita pakai include iostream? Karena di dalam include iostream ini nanti dia berisi fungsi-fungsi yang bisa melakukan input output. Karena kita ini sudah masuk ke dalam codingnya itu nanti ada input, ada outputnya. Jadi kita pakai library-nya include iostream. Kemudian kita pakai yang namespace-nya. Namespace-nya di sini biasanya kita pakai using namespace std. Ini saya pakai di modul itu using std .2 kali cin, kemudian ada lagi using std cout, kemudian ada lagi using std di sini nlen atau n kemudian l. Nah,
Bedanya apa kalau kita pakai std? Nah, kalau kita pakai using namespace std itu kita tidak usah menuliskan banyak seperti ini, karena di dalam using namespace atau namespace std itu fungsi-fungsi yang ada pada iostream itu ada di dalam namespace std itu. Nah, tapi kalau kita tidak pakai namespace std, kita harus memberitahukan bahwa di situ nanti ada inputannya in, outputannya out, kemudian untuk pindah baris itu pakai nlen ya. Tapi kalau kita pakai using namespace std tidak perlu menulis banyak ini, ada using std in, ada using std out, atau using std nlen. Oke, selanjutnya yang bagian ketiganya itu adalah fungsinya ya, atau main program utamanya. Nah, selanjutnya diawali tanda kurung kurawal ya. Nah, di sini ada, kita deklarasikan dulu. Biasa kita deklarasikan dulu karena kita ada memerlukan tempat untuk menampung atau variabel, maka kita deklarasikan atau kenalkan dulu tempat atau untuk menampung tersebut. Jadi int hitung hit itu adalah bahwa memberitahu ke komputer ada variabel namanya hitung dan ada variabel namanya hit yang tipenya dia adalah int atau bilangan bulat. Kemudian selanjutnya kita kasih perintah ya, cout berapa kali perulangan ya, berapa kali perulangan. Nah, ini nanti untuk memasukkan jumlah perulangannya, banyaknya perulangannya. Nah, cout ini berarti kita memberi tahu atau memerintahkan komputer tuh untuk mencetak tulisan yang ada di dalam tanda petik 2 itu, atau yang diapit di tanda petik 2 itu. Jadi kalau misalnya di sini tulisannya berapa spasi kali spasi perulangan spasi tanda tanya kemudian spasi, nah itulah nanti yang akan dicetak oleh komputer. Jangan lupa setiap akhir instruksi itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian in ya, in hitung ya. Ini adalah memberi perintah ke komputer untuk menginputkan hitung, menginputkan suatu nilai atau angka yang nantinya nilai atau angka itu akan disimpan dalam variabel hitung atau disimpan dalam tempat namanya hitung. Kemudian di sini ada hit sama dengan hitung ya. Berarti ini memberikan instruksi ke komputer bahwa hit nanti nilainya itu sama dengan hitung. Hitung itu tadi yang diinputkan oleh user atau saat diinputkan saat program dijalankan. Nah, ini kemudian menghitung mundur. Nah, ini menghitung mundur ya. Kemudian di sini ada perintah lagi yaitu nlen. Nlen itu artinya nanti pindah spasi ke bawah. Jadi kalau ada tulisan setelah ini ada untuk perintah mencetak tulisan, maka tulisan itu akan tercetak di bawahnya menghitung mundur. Kemudian nah ini perintah perulangannya while ya, while hitung ya lebih besar dari 0 ya. Kemudian jangan lupa kalau di sini ada tandanya kurung kurawal, maka apa, cout nih mencetak
kemudian titik koma. Nah, mencetak apa tulisan itu, kemudian tadi nilainya hitung ya, kemudian pindah baris selanjutnya ya, kemudian hitung ya, sama dengan hitung min. Nah, ini artinya hitung nanti akan berkurang 1 ya. Kalau 2 berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian di bawahnya while itu ya, sesuai yang ada ini, kita kasih cout ya, tulisan mencetak ini cout spasi kosong ya. Kemudian di sini ada tes kondisi ya, di sini ada tes kondisi if hit lebih kecil sama dengan 0 ya, maka kita kasih kurung kurawal, suruh mencetak cout, kemudian tidak ada pengulangan. Nah, kemudian di sini cout juga cetak baris kosong and kemudian nah di sini L ya, kemudian di bawahnya S ada kurung kurawal lagi. Ini supaya untuk membatasi mana perintah yang selanjutnya, pilihan selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya if-nya itu tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan else ini. Else ini itu apa aja? Nah, ini selesai mengulang ya, kemudian pindah baris and line. Nah, kemudian ada lagi cout cetak tulisan perhitungan terakhir titik 2 masih ini, kemudian suruh nampilkan sampingnya itu hitung. Nah, hitung, kemudian yang terakhir ini cetak baris kosong and line ya, kemudian ini kasih return. Oke. Nah, sudah, coba kita biasa kita execute, kita pilih yang compile and run. Compile itu nanti dia akan memeriksa instruksinya per instruksi per baris ya. Jika ada yang salah dalam instruksinya nanti akan ada catatan errornya. Maka jika semuanya instruksi sudah benar, maka dia akan menjalankan program. Nah, ini karena programnya ini belum saya kasih nama, belum pernah saya simpan, pasti nanti akan ada perintah untuk menyimpannya. Tapi kalau sebelumnya sudah kamu save as, nah nanti dia akan langsung mengcompile atau mengecek. Nah, ini karena belum saya kasih nama, jadi saya kasih modul 35B ya, karena saya sudah mengetik ini modul 35. Oke.
Nah kemudian sini dicek, nah dikompil dulu, dicek. Nah tidak ada error ya. Nah, ini kan errornya 0, warningnya ini juga 0, jadi sudah artinya program itu bisa dijalankan. Nah ini hasilnya berapa kali perulangan, misalnya saya ketik 2, enter. Nah menghitung mundur berarti mencetak 2, mencetak 1, selesai mengulang, perhitungan terakhir 0. Nah ini outputnya ya, outputnya itu nih dari berapa kali perulangan, sein hitung. Nah hitungnya itu tadi saya isi 2 ya kan, berarti hitungnya sama dengan 2, kemudian hit sama dengan hitung, berarti hit juga sekarang nilainya 2, hitung juga 2. Kemudian cout menghitung mundur, nih mencetak tulisan menghitung mundur. Nah kemudian di sini ada while perulangan, while hitung lebih besar dari 0. Jadi ketika hitung itu nilainya lebih besar dari 0, maka di sini apa, cetak tulisan mencetak, kemudian sampingnya hitung, nilai hitungnya tadi, kemudian spasi. Makanya di sini mencetak karena hitungnya tadi nilainya 2, maka di sini 2. Kemudian di sini ada perintah hitung main, hitung main berarti hitung sama dengan hitung dikurangi 1. Nah hitung yang terbaru adalah hitung sama dengan hitung yang pertama tadi itu adalah 2 dikurangi 1 berarti 1. Nah karena 1 maka dia mengulang lagi, hitung lebih besar dari 0 ya, karena 1 itu kan lebih besar dari 0, maka mencetak lagi, tulisannya ini mencetak, kemudian sampingnya hitung tadi. Nah hitung yang terakhir tadi adalah nilainya 1, maka di sini 1 n-len. Kemudian hitung sama dengan hitung min 1. Nah hitung yang tadi ditampilkan di sini itu nilainya 1, berarti hitung sama dengan 1 dikurang 1 berarti 0. Nah coba diulang lagi, hitung lebih besar dari 0. Tidak, karena apa? Karena 0 itu tidak lebih besar dari 0. Nah maka dia while-nya ini akan berhenti di sini. Kemudian saya akan memerintahkan, ini ada menjalankan perintah selanjutnya yaitu cout n-len. Cout n-len itu mencetak nih baris kosong. Nah di bawahnya ini kemudian ada kondisi if hit lebih kecil sama dengan 0, maka di sini ada tulisan cout tidak ada perulangan, kemudian cout n-len. Nah jika hit lebih kecil dari 0, nah hitnya tadi kan nilainya di sini 2 itu kan tidak lebih kecil sama dengan 0, maka yang ini tidak dijalankan, dia menjalankan yang else-nya apa, cout ini selesai mengulang. Nah ini tercetak selesai mengulang, kemudian spasi, di bawahnya itu apa, perhitungan terakhir, di sampingnya adalah hitung, perhitungan terakhir. Hitungnya tadi kan 0 karena dari hitung sama dengan 1 dikurang 1, nah terakhirnya kan 0. Kemudian cout n-len, nah spasi kosong ini selesai. Nah saya lanjut kembali untuk pembahasan selanjutnya. Jadi di modul 35 itu adalah perintah perulangan dengan menggunakan atau perintah looping ya, dengan menggunakan while do. Cuman kalau di bahasa C++ atau C, nah maupun di bahasa C ya, itu do-nya tidak ditulis, jadi hanya while kemudian actionnya atau perintahnya apa. Nah untuk yang modul 36 ini nanti sama, looping juga, perulangan juga, berkaitan dengan perhitungan mundur, cuman sintaknya tidak memakai while do tapi dia memakai do while ya. Oke, kita mulai jadi saya ambil aja dari sini, dari modul yang sudah ada ya, kayak copy kemudian saya paste ya, saya jadi supaya tidak lama. Nah
ini sama ya, library-nya, kemudian namespace-nya, kemudian ini function-nya atau ini program utamanya. Nah, secara script-nya itu tidak banyak perbedaannya, hanya ada di sini do dan ini while-nya ada di belakang. Nah, kalau di sini kan while-nya ada di paling depan atau awal perulangan, kemudian dia tidak ada do, jadi terakhirnya adalah kurung kurawal. Tapi kalau ini awalnya adalah dari do, kemudian diakhirinya tidak hanya dengan kurung kurawal ini, tapi ada while ini kondisinya yang membuat nanti perulangan itu akan berhenti. Nah, ini sama, kita coba apakah masih ada error atau enggak. Nah, ini karena sudah saya simpan namanya adalah modul 36B, jadi saya bisa langsung compile and run tanpa perintah untuk menyimpan. Nah, ini saya ulang, hasilnya adalah 2. Nah, sama juga. Nah, di sini juga sama seperti yang modul 35 tadi, tampilannya tidak berubah. Nah, di sini kan hanya untuk script atau sintaks susunannya perintah perulangannya, yaitu yang pakai do while. Kalau yang 35 tadi while do. Nah, di sini sama ya, dari library, kemudian namespace-nya pakainya sama, stdcin, stdcout, stdnlen ya. Kemudian ini fungsinya program utama namanya. Kemudian main ya, kemudian ini sama, menyiapkan atau mendeklarasikan atau mengenalkan variabel hitung dan hit yang tipenya adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian perintah selanjutnya adalah berapa kali perulangan, maka di sini tertulis kecetak tulisan berapa kali perulangan. Kemudian perintah selanjutnya sein hitung, makanya di sini ada kursor tadi seperti ini, kedip-kedip ini. Nah, ini harus diisi. Nah, saya isi 2. Nah, kemudian setelah diisi 2, maka dia akan melanjutkan perintah yang di bawahnya, yaitu perintah 12. Nah, di sini hit sama dengan hitung. Nah, di sini variabel hit itu nilainya sama dengan hitung. Nah, hitung tadi kan isinya 2, berarti hit ini nanti juga isinya 2. Nah, kemudian setelah itu cout menghitung mundur, mencetak tulisan ini ada tertampil menghitung mundur titik-titik ya. Kemudian nlen itu berarti pindah baris di bawahnya. Nah, kemudian do. Nah, di sini do. Nah, ini ada 2 kali ya. Ini karena ini garis miring n sama nlen. Jadi ini untuk garis miring n itu dia pindah mundur, di bawahnya 1 baris, kemudian nlen pindah lagi di bawahnya 1 baris. Nah, jadi ini yang n, posisi kursornya harusnya di sini. Kemudian karena tadi ada nlen, jadi posisi kursornya ada di sini. Nah, pas posisi kursor ini di sini itu adalah ada perintah tulisan mencetak ini. Nah, makanya ini mencetak titik 2, terus suruh menampilkan hitung. Nah, ini hitungnya tadi awalnya nilainya 2, kemudian nlen nanti pindah ke baris bawahnya. Nah, kemudian hitung min, jadi nilai hitung sekarang adalah sama dengan hitung dikurang 1. Nah, hitung sekarang adalah nilai hitung tadi dikurang 1. Nah, nilai hitung yang tadi itu adalah 2 dikurang 1, 1. Maka nilai hitung yang sekarang adalah nilainya 1. Nah, while hitung lebih besar dari 0. Nah, apakah betul hitung atau saat atau di saat hitung itu lebih besar dari 0? Nah, karena tadi 1 kan lebih besar dari 0, maka karena ini while berarti dia harus kembali lagi menjalankan tadi do, mencetak lagi ini, mencetak kemudian hitung. Nah, hitungnya yang tadi terhitung berapa? 1, maka di sini tercetak 1. Kemudian nlen pindah baris ke bawahnya. Nah, kemudian hitung
main. Nah, sekarang hitung yang baru lagi adalah sama dengan hitung yang tadi dikurang 1. Nah, hitung tadi yang dicetak di sini adalah 1. Berarti 1 dikurang 1, 0. Nah, kemudian di perintah bawahnya, while hitung lebih besar dari 0. Karena sekarang hitungnya sudah sama dengan 0, maka ini while ini sudah tidak terpenuhi. Maka dia tidak akan mengulang lagi ke do. Nah, jadi dia akan turun ke cout ini. Nah, cout ini nanti di sini perintah selanjutnya cout and len, berarti turun lagi ke bawah, pindah baris lagi, 1 baris. Nah, kemudian if hit lebih kecil sama dengan 0, hitnya tadi kan nilainya 2 ya. 2 itu apakah lebih kecil dari 0? Tidak. Kalau tidak, dia ke else ini. Maka cetak selesai mengulang, perhitungan terakhir hitung. Perhitungan terakhir hitungnya tadi nilainya 0. Tapi kalau nanti hitnya itu adalah 0, ya misalnya di sini kamu tulis hit sama dengan 0, maka di sini nanti yang tertulis adalah tidak ada perulangan. Nah, coba aja ya, ini kita kasih hitnya sama dengan 0. Apa nih yang terjadi? Nah, yang tercetak tulisannya tadi nih, tidak ada perulangan. Nah, jadi tulisannya ini. Nah, tapi kalau tadi hitnya itu diberi nilai sebanyak jumlah perulangannya atau hitungnya tadi, maka yang tercetak ini selesai mengulang, perhitungan terakhir ini ya. Nah, itu untuk perintah looping juga, perulangan juga, dia sama juga tampilannya sama persis antara modul yang halaman 35 dengan modul 36 ini. Nah, cuman perintah script atau codingnya itu ada yang berbeda, karena yang modul 35 itu pakai while do atau while, kemudian modul 36 pakainya do while. Nanti yang pakai 38 itu for. Nah, tapi hasilnya juga sama. Nah, itu. Nah, selanjutnya saya mau modifikasi modul 36 ini. Jadi tadi di modul 36 ini tampilannya kan ini. Nah, hanya menghitung mundur 2 dan mencetak 2 dan mencetak 1. Nah, sekarang saya akan memodifikasi, jadi nanti itu tidak hanya mencetak 2 atau 1, tapi mencetak luas segitiga. Jadi nanti ada di sini ada tulisannya alasnya, tingginya, kemudian luasnya. Dan tulisan atau perhitungan itu akan terulang sebanyak ini, sebanyak-banyaknya perulangan tadi. Kalau perulangannya tadi 3, maka nanti perhitungan luasnya ada 3 kali. Terus perulangannya kalau cuma 2, berarti nanti menghitung luasnya juga 2 kali. Nah, di sini saya tetapkan tingginya itu saya langsung kasih nilai, yaitu tingginya 10. Kemudian untuk alasnya itu ngikutin perhitungan mundur ini. Jadi kalau nanti saya masukkan perulangannya 2, berarti alasnya itu nilainya 2 dan 1. Kalau nanti saya masukkan 3, berarti alasnya itu 3, 2 dan 1 ya. Oke, gitu ya, kita modif dulu. Ini tadi dibetulkan dulu ya. Jadi kita modif ini sama ya, sama kali perulangan, ini juga sama, ini sama. Kemudian ini saya tambahin aja, ini ada garisnya supaya kelihatan nanti. Ya. Kemudian di sini ada do, masih tetap sama, kemudian cetak. Nah, ini saya ganti bukan mencetak,
segitiga. Nah, alasnya itu kayak kasih variabelnya hitung tadi. Kemudian setelah itu ini ada, saya tambahin tingginya. Nah, di sini saya tingginya sudah langsung tetapkan aja sama dengan 10. Kalau kalian mau inputkan juga boleh, nanti masukkan nilai tinggi kemudian set in tinggi boleh juga. Kemudian mau saya tampilkan tulisannya juga ya, supaya kelihatan, nanti bisa dilihat ini nilainya. Jangan masukkan nilai tinggi segitiga adalah, nah ini juga. Kemudian dari mana sebelahnya itu tinggi, kemudian pindah baris ya. Kemudian setelah itu saya hitung luasnya, L sama dengan, nah L sama dengan sini alasnya ya, alasnya tadi namanya hitung dikali tinggi, kemudian dibagi 2, atau kalian bisa pakai setengah kali hitung kali setengah kali hitung kali tinggi. Oke, selanjutnya kita cetak ya tulisan untuk menampilkan luasnya. Kita tulis di sini cout ya, kemudian luas segitiga adalah ya, kemudian di sini kita ambil L, karena tadi luasnya kita kasih variabel L ya. Kemudian di sini pindah baris inline. Nah, di sini sudah ada, saya tuliskan ya untuk luas segitiga. Nah, ada yang kurang di sini. Apa yang kurang? Nah, yang kurang adalah saya ada memakai variabel namanya tinggi dan luas atau L. Nah, sementara di sini saya hanya mendeklarasikan hitung dan hit ya. Maka nanti pasti komputer itu tidak akan mau menjalankan karena ada variabel yang tidak saya kenalkan. Nah, kemudian ini saya kasih luasnya itu float ya. Nah, ini sudah sama, kemudian ini well-nya juga sama. Nah, ini saya tambahin untuk garis penutupnya ini cout sama dengan ini tanda petik ya, makanya merah. Ya, oke, itu saya tambahin, terus lainnya sama, tetap sama. Kita cek dulu ya hasilnya apa. Nah, ternyata tidak ada error. Artinya tidak ada error di sini. Skripnya atau perintah yang saya ketik ini sudah benar semua.
makanya komputer siap untuk menjalankan. Nah, ini saya isi 2. Nah, di sini ada masukkan nilai alas segitiga. Nah, di sini nilainya ada karena 2 kali 2 dan 1. Ini saya perbaiki dulu ya, supaya dia tidak numpuk seperti ini. Oke, kita ulang dulu. Nah, 2. Nah, ya sudah turun. Nah, jadi ini berapa kali perulangannya? Ada 2 kali. Nah, kemudian nilai alasnya tadi karena nilai alasnya itu saya mendesain itu disesuaikan dengan nilai perulangannya. Yang nilai perulangannya itu menghitung mundur. Nah, berarti alasnya nanti berarti 2 dan 1. Nah, makanya di sini karena perulangannya 2, maka di sini ada mencetak tulisan ini sebanyak 2 kali. Dia masukkan nilai alas segitiga, ini didapat dari hitung yang pertama itu ada yang diinputkan yaitu 2. Tingginya tadi dikasih nilai 10, berarti luasnya itu sama dengan 10. Dari mana? 2 kali 10 dibagi 2. Kemudian karena masih hitungnya itu nilainya masih lebih besar dari 0, maka dia akan ngulang. Nah, dia akan mencetak lagi, masukkan nilai alas segitiga. Nah, di sini hitung yang terbaru itu tadi berapa? 2 dikurang 1 sama dengan 1. Tingginya tetap 10, luasnya jadi 5. Dari mana? 1 kali 10 dibagi 2, yaitu hasilnya 5. Nah, saat setelah hitungnya 0, maka dia akan mencetak tulisan ini. Selesai mengulang, perhitungan terakhir 0 ya. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya mau diganti sampai 3 kali, apakah betul, Bu? Nah, kita ulang 3 kali. Nah, dia juga akan menampilkan tulisan ini sebanyak 3 kali, menghitung luas juga sebanyak 3 kali. Nah, alasnya juga tampil 3 kali dengan nilai mundur. Nah, maka luasnya juga akan nampil 3 kali dengan nilainya mundur juga. Itu ya. Nah, tadi saya bilang kalau saya tadi kan kelupaan, tidak variabelnya itu tidak saya kasih. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, kan tadi bilang saya pasti nanti tidak mau programnya. Nah, ya kan? Tuh di sini dikasih tahu. Line 19. Line 19 itu tinggi was not declared in the scope. Jadi tinggi itu tidak dikenalkan dalam program utama ini, dalam fungsi main ini. Nah, makanya karena dia tidak memperkenalkan, saya tidak mendeklarasikan. Awalnya dia di sini ya betul-betul aja. Ya, begitu saya menyuruh tinggi sama dengan 10, maka otomatis dia tinggi siapa? Karena di sini kita tidak mengenalkan ke program ini tinggi, makanya dia tidak mau. Masa langsung asal dikasih 10, karena kan dia tidak tahu tinggi itu siapa. Nah, makanya kita harus deklarasikan dulu bahwa tinggi itu variabel yang nanti isinya adalah bilangan bulat. Nah, jadi itu sehingga ini kalau ini compile, nah tidak ada errornya lagi. Ini 4 kali juga hasilnya akan jadi 4 kali juga. Nah, jadi ini modifnya ya, modifikasinya. Kalau tadi di modul ini itu hanya nampilkan ini aja kan, mencetak 4, mencetak 3, mencetak 2, mencetak 1. Nah, sekarang dimodif di modul 36 ini tulisannya ini. Nah, mencetaknya tadi diganti, masukkan nilai alas. Nah, ini tetap berbanyak perulangannya. Kemudian tingginya kan tadi nilainya dikasih 10 terus, jadi dia tidak berubah-ubah ya, jadi 10. Nah, kemudian luasnya otomatis ngitungnya juga akan mengikuti dengan alas dan tinggi yang ada. Nah, maka di sini karena alasnya itu nilainya menurun, maka luasnya juga nilainya akan menurun. Dan ini diulang sebanyak berapa?
Nah, karena ini 4 berarti ya diulang sebanyak 4. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti kalian bisa coba lagi modul yang ada di, sudah saya share modul skrip nanti yang ada di modul praktikum itu bisa kalian coba di rumah, kemudian kalian kembangkan atau kalian modifikasi sendiri. Nah, jadi di situ nanti dengan kalian memodifikasi skrip atau coding program yang sudah ada, berarti kalian juga akan mengasah algoritma kalian. Karena dengan memodifikasi itu berarti kalian nanti akan menggunakan algoritma, karena harus tahu di mana ini perintah apa nih yang harus ditambahin, kemudian posisinya perintah itu ada di mana. Dia ada di setelah line atau perintah line ke-19, atau mungkin dia harus diletakkan di sebelum perintah line 33 ya. Jadi dari algoritma itulah nanti kalian bisa tahu perintah apa dan kemudian di mana dia harus ditempatkan ya. Jadi itu fungsinya algoritma, karena algoritma itu kan mengajarin untuk memberikan instruksi kepada komputer. Nah, karena di situ dengan algoritma itu maka nanti kalian akan tahu apa yang harus ditambahin, kemudian posisinya atau letaknya perintah itu ada di mana. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin nanti kalau jika ada pertanyaan bisa kalian share di grup WA, atau mungkin kalian bisa tulis komen setelah nanti saya upload video pembelajaran ini. Silakan tulis komen di bawah video setelah saya upload video pembelajaran ini. Nah, jangan lupa untuk selalu mencoba dan mengulang-ulang program yang sudah pernah Anda buat, kemudian juga bisa dikembangkan. Karena belajar pemrograman itu tidak dihafal. Jadi semakin sering Anda pakai, semakin sering Anda praktikum, maka semakin nanti Anda akan hafal dengan sendirinya. Tapi kalau semakin jarang Anda praktikum, semakin jarang Anda menggunakan, maka saat nanti membuat program juga pasti tidak lancar, atau artinya ada yang lupa, atau mungkin ya itu tadi kayak ibaratnya kalau bahasa Jawa itu kayak kagok gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.